Assalamualaikum, sampurasun, salam waras, salam sehat selalu untuk seluruh bangsa Indonesia. Bertemu lagi dengan saran Kang Dedi Ente di SP dan Dewi. Dalam poin video ini saya akan membantu menjelaskan khususnya bagi yang butuh tentang istilah ajab Allah yang diterima oleh manusia. Lebih-lebih sekarang yang baru saja terjadi tentang peristiwa Amerika terbakarnya negara tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jika saya menyimpulkan dari semua kejadian itu dan menyimpulkan juga dari pernyataan Al-Quran, pada dasarnya tidak ada satupun ayat di Al-Quran maupun di Al-Hadis yang mengatakan Allah itu maha pengajab atau maha penyiksa. Lalu apakah yang terjadi itu? Salah satu contoh saya ambil gambaran seorang manusia yang ibadat rajin sehari-hari, baik di masjid, di gereja, ya mungkin puasanya rajin, amalnya rajin, zakatnya rajin, ibadahnya rajin. Tapi ada suatu hal yang dia tidak sadari, setiap hari ibadatnya itu oleh dia tertutup oleh perbuatan nurani dia yang merasa benci, dengki, usil, menghina, merendahkan orang lain. Saya berani mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwa semua keburukan-keburukan tersebut adalah ditabung oleh yang bersangkutan. Sampai suatu saat tabungan itu akan menjadi tabungan yang besar pada dirinya, khususnya sebelum dia mengalami wafat. Maka orang mengatakan itu azab Allah. Sebenarnya bukan azab Allah, tapi azab kesalahan yang dilakukannya oleh dirinya sendiri yang berbuah pada dirinya sendiri. Sehingga seberapa banyak pun ibadahnya, yang pertama dia masih akan tetap takut dalam menghadapi kematian. Yang kedua, dia masih akan merasa banyak berdosa dalam hidupnya. Yang ketiga, dia masih belum merasa siap untuk meninggalkan raga atau wafat ini. Padahal sehari-harinya dia banyak ibadat. Kenapa demikian? Karena dalam tubuh manusia ini, dalam perbuatan manusia ini ada yang disebut dengan perbuatan nafsu lawamah. Atau nafsu yang merugikan diri sendiri, yang merongrong diri sendiri, yang menghapus kebaikan di diri sendiri. Apa contoh kebaikan di diri sendiri yang dihapus oleh dia kebaikan? Dia membenci orang, dia dengki kepada orang, dia usil kepada orang. Dia sirik kepada orang, dia mencemooh kepada orang. Tanpa terasa itu adalah mengotori dirinya sendiri atau mengotori hati sucinya yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Dia tidak menyadari dan tidak merasa berdosa, padahal itu sangat berdosa. Berdosa kepada siapa? Berdosa kepada dirinya sendiri. Kebaikannya oleh dia tertutup oleh keburukan nafsu lawamah tersebut. Bahkan ada salah satu firman, kalau boleh saya baca firman dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqu bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dan yang batil. Sedangkan orang tersebut mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang haknya dikerjakan terus, yang batilnya dikerjakan terus. Ada lagi salah satu ayat yang berbunyi wala nabluwannakum bisawi minal khaufi wal zu'i wa naqsin minal anfusi wal anfusi wasamarat wabasyiris sabirin. Janganlah kamu berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap kalimat jangan berarti jangan dilakukan karena itu berdosa. Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia yang beriman. Maaf, kebetulan terjadi banyaknya pada agama kita sendiri, pada orang-orang Islam.
Kenapa saya katakan lebih banyak dilakukan sebagian sekelompok oleh orang-orang Islam? Dia bicara pinter, di atas mimbar nasehatin orang. Satu contoh lagi, saya ambil satu contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun ya, maaf, ini sebuah oknum. Seorang yang bicara di atas mimbar, berbicara bahwa dalam hidup ini harus banyak beramal. Apa sedihnya saya ketika dia menganjurkan banyak beramal, maka mengalirlah amal dari orang lain kepada dirinya. Sehingga dia mampu mendirikan pesantren, mampu memperbaiki rumah bagus, mampu memperbaiki rumah mewah. Dan saya pernah bertanya kepada seseorang yang berceramah itu, berapa persen Bapak Ibu memberikan amal ibadah Ibu setelah Ibu Bapak mendapat? Apakah amal itu Bapak lakukan sebagaimana yang Bapak Ibu sampaikan di atas mimbar? Yang kedua, ada lagi penceramah, katakanlah oknum, bahwa di dunia ini hidup jangan memperbanyak kebutuhan jasmani, katanya. Lebih baik diperuntukkan untuk kebutuhan rohani atau kebutuhan akhirat. Saya tanya juga kepada yang bersangkutan, lalu Bapak Ibu ceramah di atas mimbar itu mendapatkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, lalu membangun rumah mewah, lalu membeli mobil mewah, apakah itu bukan kebutuhan jasmani? Maka yang bersangkutan pun sama, tidak bisa menjawab ketika saya bertanya begitu. Ketika Bapak mendirikan sebuah pondok pesantren yang besar dan sebagainya, mobil Bapak, mobil Ibu berbiji-biji, apakah itu bukan kepentingan jasmani? Bapak bikin rumah sekian miliar, bahkan puluh miliar. Beli mobil pun tidak cukup ratus juta, bahkan miliar. Apakah itu bukan kebutuhan jasmani? Jadi sadari sekali lagi, bahwa yang dikatakan azab Allah itu sesungguhnya adalah azab yang dilakukan oleh dirinya ditabung. Bukan Allah yang mengajab. Allah hanya menentukan. Saya ambil contoh besar sekarang yang terjadi di Amerika Serikat. Semua orang mengatakan itu azab Allah. Padahal bukan. Itu adalah ketakaburan negara Amerika Serikat dalam berbicara yang tidak wajar. Ada satu kata yang saya potong, yang saya dapati adalah mau menjadikan jalur Gaza itu neraka. Dengan kesombongannya itu, dengan keangkuhannya itu, bukan hanya negara orang lain yang benci kepada ucapannya, presidennya sendiri, bahkan warga negaranya sendiri membenci tentang kalimat itu. Akibatnya, ucapan kesombongan, ketakaburan negara tersebut dikumpulkan, ditabung, dan didoakan oleh seluruh bangsa di dunia ini yang tidak rela melihat bangsa Palestina tertindas. Kenapa Palestina tertindas? Ya jelas tertindas oleh pasukan Zionis Israel. Kenapa Israel bisa melakukan tindakan itu? Karena Amerikanya menyuplai senjatanya. Kenapa Amerika menyuplai senjatanya? Karena Israel membeli dan sekaligus membayar dengan minyak. Jadi ajab pengalaman yang diterima oleh negara Amerika itu adalah karena kebencian alam dan kebencian manusia yang ditabung oleh pemimpin Amerikanya sendiri. Sehingga dia kolaps sekarang dan jadilah sumpah serapah neraka kepada jalur Gaza dialami oleh negaranya sendiri. Bahkan mungkin kerugiannya mencapai ribuan triliun. Tetapi memang ruang internetnya dari negara itu dan ke negara itu di-off sementara ini. Kenapa? Takut terbongkar rahasianya berapa jumlah kerugian materialnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentang azab Allah. Orang yang kadang-kadang habis berbuat
Tidak sadar perbuatannya berulang-ulang dilakukan kesalahan kepada orang lain, baik memeras ini dan itu. Suatu saat dia menderita sakit, maka orang mengatakan azab Allah. Sebenarnya saya katakan sekali, itu azab dosa yang dilakukan dia berulang-ulang ditabung. Sesudah ditabung oleh dia, maka tabungannya itu keluar, dihentikan. Saya tidak perlu ngambil contoh orang lain. Saya diberhentikan oleh alam, oleh keadaan tahun 80. Kenapa? Tahun 79 saya hobi balap, 78 saya hobi balap. Dan karena kesalahan saya tahun 79 itu berulang-ulang. Apa yang saya lakukan kesalahan itu? Setiap saya balap liar di Jalan Gajah Mada, maka jujur saya berulang-ulang menendang orang lain atau menendang lawan yang kira-kira bakal kalah. Dan maaf, yang saya lakukan ini adalah etnis di luar agama saya. Karena terlalu seringnya saya melakukan kesalahan itu, perbuatan salah itu, maka alam dan dosa saya berbuah kepada saya sehingga saya mengalami kecelakaan hebat. Dari kecelakaan hebat itulah saya menderita selama 5 bulan di rumah sakit. Saya pakai tongkat 9 bulan dua-duanya. Kenapa? Bukan azab Allah. Azab itu, dosa itu ditabung oleh saya sendiri dan kemudian dikeluarkan saatnya oleh Yang Maha Kuasa untuk mengingatkan diri saya. Jadi jadilah saya, hikmahnya saya sadar akan kesalahan yang saya lakukan, maka saya berubah perlahan-lahan sejak tahun 81 sampai tahun 2025 bulan Januari ini. Saya sadar bahwa itu adalah kesalahan yang saya lakukan sendiri. Bukan azab Allah. Allah tidak pernah mengazab umatnya. Allah tidak pernah mengazab siapapun. Allah itu hanya kausa prima yang menyediakan segala sesuatu untuk manusia. Mau baiknya untuk manusia, mau buruknya untuk manusia. Allah hanya menyediakan sarana alam jannah dan alam neraka. Terlepas siapapun yang masuk ke dalam neraka banyak-banyak, Allah tidak rugi. Siapapun yang masuk ke surga banyak-banyak, Allah tidak untung. Itu saja mungkin sekedar informasi dari saya tentang istilah azab Allah yang sesungguhnya adalah perbuatan dosa yang kita tabung dan kemudian dikeluarkan karena kurun waktu dan karena alam tidak menyukai, karena manusia tidak menyukai perbuatan kita. Demikian, mohon maaf, mohon saran kepada Bapak Ibu yang lebih tahu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, salam sejahtera, merdeka.